warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divo Kalama dari Program Studi Informatika Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah komunikasi data untuk memenuhi ujian tengah semester. Yang pertama yaitu jelaskan model komunikasi data sederhana pada diagram di bawah ini. Baik, di sini ada model komunikasi data. Di sini sudah jelas digambarkan dari mulai input bentuk datanya, bentuk gambar sinyalnya, kemudian sampai dengan bentuk sinyal yang akan diterima oleh destination. Di sini saya akan jelaskan yang pertama yaitu input information. Di sini dicontohkan M. M ini contohnya adalah misalnya di sini adalah komputer. Kita akan menginputkan informasi kita inputkan menggunakan keyword dalam bentuk teks yang kita ketikkan dalam keyword. Kemudian informasi tersebut itulah yang disebut source atau sumber data. Nah, kemudian di sini bentuk sinyalnya yaitu digital bit stream. Digital bit stream ini dalam bentuk digital, sinyal digital. Nomor 2 yaitu input data. Input data yang dikeluarkan oleh komputer kita dalam bentuk digital bit stream. Nah, kemudian di perangkat transmisi sistem, di sini kita lihat input dari sinyal transmisi sistem. Di transmisi sistem ini outputnya berubah, yang awalnya berubah dari sinyal digital, berubah outputnya menjadi sinyal analog. Kenapa berubah? Karena dari sinyal digital menjadi sinyal analog, karena memungkinkan transmisi sistemnya juga belum menggunakan sistem yang terdigitalisasi, atau transmisinya belum bisa menggunakan sepenuhnya di gelombang sinyal digital. Ia masih menggunakan di gelombang analog seperti jaringan telepon. Maka di transmitternya mengubah dari sinyal digital dirubah menjadi sinyal analog agar bisa dikirimkan ke media transmisi. Sistem yang digunakan transmitter ini sama dengan modem. Nah, selanjutnya di bagian 3 yaitu transmitter sinyal. Sinyal input yang tadi saya sudah jelaskan, sinyal inputnya sinyal digital. Di transmitternya kemudian outputnya di nomor 3 transmitter signal berubah menjadi sinyal analog, dan transmisinya atau media transmisinya melanjutkan media sumber data tersebut dalam bentuk sinyal analog yang akan dikirimkan dan diterima oleh receiver. Receiver ini sendiri perangkatnya bisa dijadi sama dengan transmitter modemnya, karena modem itu bisa menerima dalam bentuk sinyal analog dan dirubah menjadi sinyal digital, atau sebaliknya, menerima dalam bentuk digital dan dirubah menjadi sinyal analog. Tapi dalam contoh perangkat ini bisa jadi berbeda, tidak hanya modem, karena modem itu sebenarnya sendiri sudah ada atau sudah convertible di perangkat-perangkat yang tertentu, artinya perangkatnya tidak terpisah, sudah menjadi satu dengan perangkat yang lain. Nah, selanjutnya receiver signal. Receiver signal di sini adalah masih menggunakan sinyal analog karena beda transmisinya. Dia menggunakan sinyal analog, receivernya sinyalnya menggunakan sinyal analog. Selanjutnya adalah output dari receiver. Nomor 5, output data. Output data ini sini sudah berubah karena bentuk komunikasi data. Destination pastinya adalah komputer yang akan dituju, dan komputer itu hanya mengerti mesin komputer, hanya tahu sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner ini hanya bisa dilambangkan dengan sinyal digital atau digital bit stream. Jadi outputnya berubah dalam bentuk sinyal digital dan diterima oleh komputer destination atau yang dituju. Outputnya
berupa informasi sebuah teks atau sebuah informasi yang sebelumnya kita bangkitkan, atau sumber dayanya hanya kita inputkan terlebih dahulu ke komputer dan diterima informasi yang dibangkitkan tadi. Oke. Inilah contoh gambar komunikasi data sederhana. Selanjutnya, jelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan packet switching, circuit switching, message switching, frame relay, dan asynchronous transfer mode. Yang pertama yaitu packet switching. Packet switching adalah metode pengiriman data yang memecah pesan atau data menjadi paket-paket kecil sebelum dikirim melalui jaringan. Setiap paket data dapat mengikuti jalur yang berbeda menuju tujuan, dan paket-paket ini kemudian diatur ulang di tujuan untuk membentuk kembali pesan asli. Keuntungan dari paket switching adalah penggunaan sumber daya jaringan yang efisien, kemampuan untuk mengirim data paralel, dan toleransi terhadap kesalahan atau kerusakan jaringan. Circuit switching adalah metode pengiriman data yang melibatkan pembentukan jalur fisik yang terdedikasi antara pengirim dan penerima selama seluruh sesi komunikasi. Ketika koneksi dilakukan, jalur ini secara eksklusif digunakan oleh pengirim dan penerima dan tidak digunakan oleh pihak lain. Circuit switching banyak digunakan dalam telepon tradisional di mana jalur suara tetap terbuka selama beberapa percakapan. Namun, kelemahan utama circuit switching adalah penggunaan sumber daya yang tidak efisien jika jalur tidak digunakan secara aktif sepanjang waktu. Selanjutnya, message switching. Message switching adalah metode pengiriman data yang memecah pesan menjadi blok-blok dan mengirimkannya secara terpisah melalui jaringan. Setiap blok pesanan disimpan di setiap simpul jaringan sebelum dikirim ke simpul berikutnya dalam rute pesan. Setelah semua blok pesan diterima, mereka disusun kembali untuk membentuk pesan asli di tujuan. Message switching memiliki kelebihan dalam bertoleransi terhadap gangguan jaringan dan kemampuan untuk menyimpan pesan jika sirkuit tidak tersedia, tetapi juga memiliki kelemahan dalam overhead yang tinggi dan penundaan transmisi. Selanjutnya, frame relay adalah sebuah protokol komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan data dalam bentuk frame melalui jaringannya menggunakan teknologi seperti TM1 dan T3. Frame relay digunakan untuk menyediakan koneksi jaringan berkecepatan tinggi antara lokasi-lokasi jarak jauh dan digunakan secara luas dalam jaringan area luas atau WAN. Frame relay mengoperasikan pada lapisan data link dalam model referensi OSI dan menawarkan koneksi yang efisien dan andal. Selanjutnya, asynchronous transfer mode atau ATM adalah teknologi komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data dalam bentuk unit kecil yang disebut sel melalui jaringan. Setiap sel ATM memiliki ukuran tetap dan dapat dikirim secara asinkron. Artinya, setiap sel dapat memiliki waktu kedatangan dan keberangkatan yang berbeda-beda. ATM digunakan terutama dalam jaringan telekomunikasi yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi tinggi, seperti jaringan telepon, jaringan data, dan jaringan video. Teknologi ini beroperasi pada lapisan fisik dan lapisan data link dalam mode referensi OSI. Selanjutnya, nomor 3, jelaskan teknik-teknik modulasi dalam komunikasi data. Pertama, dalam komunikasi data, teknik modulasi digunakan untuk mengubah sinyal data digital menjadi bentuk yang sesuai dengan media transmisi yang digunakan. Berikut ini beberapa teknik modulasi yang umum digunakan, yaitu amplitude modulasi. Adalah teknik yang mengubah amplitude penggelombang pembawah sesuai dengan sinyal data yang dikirim. Terdapat dua jenis utama, yaitu AM gelombang penuh, AM analog, dan AM gelombang terpolarisasi atau AM digital. Selanjutnya, frekuensi modulasi atau FM adalah teknik modulasi yang mengubah frekuensi gelombang pembawa sesuai dengan sinyal data. Perubahan frekuensi ini terjadi sesuai dengan perubahan amplitude sinyal data. VM umumnya digunakan transmisi suara seperti pada siaran radio VM. Yang selanjutnya, fase modulation adalah teknik modulasi yang mengubah fase gelombang pembawa sesuai dengan sinyal data. Perubahan fase ini terjadi sesuai dengan perubahan amplitude dan frekuensi sinyal data. PM digunakan dalam berbagai aplikasi komunikasi, seperti termasuk komunikasi satelit dan komunikasi digital. Selanjutnya, quadrat amplitude modulation, yaitu adalah teknik modulasi yang menggabungkan amplitude dan fase untuk membawa informasi data.
Quadrature amplitude modulation memungkinkan transmisi data dengan kecepatan tinggi melalui kanal yang terbatas. Banyak digunakan dalam komunikasi nirkabel seperti Wi-Fi dan jaringan seluler. Selanjutnya, Swift keying adalah teknik modulasi yang mengubah fase gelombang pembawa untuk mewakili data digital. Terdapat variasi fase Swift keying seperti binary phase Swift keying, quadrate phase Swift keying, dan phase Swift keying diferensial. Phase Shift keying digunakan dalam berbagai aplikasi komunikasi digital termasuk modulasi satelit dan transmisi data optik. Selanjutnya, frekuensi shift keying adalah teknik modulasi yang mengubah frekuensi gelombang pembawa untuk mewakili data digital. Terdapat frekuensi yang berbeda yang mewakili bit 0 dan bit 1. VSK banyak digunakan dalam komunikasi nirkabel seperti modulasi audio dan pemancar radio. Selanjutnya, orthogonal frequency division multiplexing adalah teknik modulasi yang menggunakan banyak subpita frekuensi secara bersamaan untuk mentransmisikan data. Setiap subpita frekuensi membawa sebagian dari data yang memungkinkan transmisi data dengan kecepatan tinggi. OFDM digunakan dalam standar komunikasi seperti Wi-Fi dan LTE. Selanjutnya, jelaskan media-media transmisi yang digunakan dalam komunikasi data. Terdapat beberapa jenis media transmisi yang sering digunakan untuk mentransfer sinyal-sinyal di antara perangkat pengirim dan penerima, yaitu pertama, kabel tembaga. Kabel tembaga merupakan salah satu media transmisi yang paling umum digunakan. Jenis tembaga yang sering digunakan termasuk kabel koaksial dan kabel UTP. Kabel tembaga dapat mentransmisikan data dalam bentuk analog dan atau digital melalui sinyal listrik yang mengalir di dalam kabel. Selanjutnya, serat optik. Optik menggunakan serat kaca atau plastik untuk mentransmisikan sinyal cahaya sebagai media transmisi. Serat optik memiliki kecepatan transmisi yang sangat tinggi, ketahanan terhadap gangguan elektromagnetik, dan jarak transmisi yang jauh lebih dibandingkan dengan kabel tembaga. Selanjutnya, wireless nirkabel atau nirkabel. Media transmisi nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mentransmisikan sinyal data tanpa menggunakan kabel fisik. Teknologi nirkabel yang umum digunakan yaitu multiple Wi-Fi, Bluetooth, infrared, dan jaringan seluler. Yang selanjutnya, satelit. Komunikasi melalui satelit melibatkan penggunaan satelit buatan yang berada di orbit bumi sebagai penghubung antara pengirim dan penerima sinyal. Sinyal data dikirim melalui antena ke satelit, kemudian diteruskan ke stasiun penerima di bumi. Komunikasi satelit digunakan untuk komunikasi jarak jauh seperti telepon satelit, siaran TV satelit, dan koneksi internet via satelit. Selanjutnya, gelombang radio digunakan untuk mentransmisikan sinyal data melalui frekuensi radio. Teknologi ini termasuk dalam komunikasi nirkabel dan digunakan dalam siaran radio, televisi, dan komunikasi jarak jauh yang jauh seperti radio amatir. Gelombang radio memiliki jaringan yang luas, tetapi kecepatan kapasitas transmisi terbatas dibandingkan dengan media kabel dan serat optik. Sekian presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.